Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ramandito Pitasa. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi materi dasar penyuluhan anti korupsi yang diselenggarakan oleh Penyuluhan Anti Korupsi Pratama. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Dalam arti sempit, korupsi merupakan penyelewengan, penggelapan, atau penyalahgunaan uang negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruptio, atau corruptus yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Bahasa korup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991 adalah busuk dan palsu. Bahasa korup menurut Kamus Besar Hukum tahun 2002 adalah suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi sendiri. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari diri sendiri, yang berarti bisa dikaitkan dengan adanya rasa rakus dan haus mencari kekayaan dengan segala cara. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal, yang berarti berasal dari lingkungan luar. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi, seperti kondisi ekonomi yang tidak memadai, tidak adanya kultur lembaga atau organisasi yang benar, dan kurang memadainya sistem akuntabilitas yang membuat pelaku koruptor jerak. Teori penyebab korupsi. Yang pertama adalah teori korupsi menurut Robert Whitgard. Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah teori korupsi Jack Bologne-Ghosn teori. Faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga adalah teori korupsi menurut Donald R. Crazy Fraud Triangle Theory. Fraud triangle diartikan dalam proses kecurangan yang terjadi, ada 3 tahap penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Tahapan tersebut adalah tekanan, peluang, dan pembenaran. Yang keempat adalah teori willingness and opportunity to corrupt. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang, bisa diartikan sebagai kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya, dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Yang kelima adalah teori cost-benefit model. Seseorang melakukan korupsi setelah mereka mempertimbangkan bahwa manfaat korupsi lebih besar dibandingkan dengan risiko melakukan korupsi. Pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Pada dasarnya, biaya sosial korupsi adalah besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Biaya sosial korupsi tidak hanya mencakup kerugian keuangan negara atau pemerintah, tetapi juga kerugian akibat korupsi yang dialami masyarakat dan kerugian akibat korupsi yang dialami oleh dunia usaha. Unsur-unsur biaya sosial korupsi. Yang pertama adalah biaya antisipasi terhadap korupsi, yang berarti reformasi birokrasi untuk menurunkan motivasi korupsi dengan cara memisahkan orang korupsi karena terpaksa dengan koruptor yang tamak. Yang kedua adalah biaya reaksi terhadap korupsi. Proses perampasan biaya aset baik di dalam maupun di luar negeri. Biaya aset baik ini meliputi biaya peradilan, penyidikan, dan kebijakan. Yang terakhir adalah biaya oportunis implisit korupsi, yang berarti beban cicilan bunga di masa mendatang akan timbul akibat korupsi masa lalu dan adanya perbedaan jenjang kelipatan ekonomi antara kondisi dengan adanya korupsi dibandingkan kondisi tanpa korupsi. Selanjutnya adalah perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor. Kerugian negara versus hukuman koruptor. Terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti atau aset
Dalam perhitungan jumlah hukuman finansial yang dikenakan, aset non-moneter tidak dimasukkan dalam analisis karena tidak terdapat nilai taksiran dari aset tersebut di putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yang berarti keputusan hukuman dari pengadil itu lebih rendah daripada yang menurut rekomendasi jaksa, sehingga pelaku koruptor tidak jerak. Hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Maaf. Dampak dari tindak pidana korupsi memberikan kerugian pada masyarakat, yaitu pelayanan publik yang tidak membaik, pelayanan kesehatan yang mahal, biaya pendidikan yang mahal, kemiskinan meningkat hingga naiknya besaran pajak setiap tahunnya. Dampak tersebut disebabkan karena terjadinya misalokasi sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Biaya yang dikeluarkan dari dampak korupsi disebut biaya sosial korupsi. Otomatis, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi masih terkenal lemah untuk memberantas korupsi. Perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Penyuapan adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian uang, barang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Gratifikasi merupakan pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang melanggar kode etik. Pemerasan adalah memaksa seseorang menyerahkan uang atau barang dan sebagainya dengan ancaman yang bisa memburukkan nama korban di muka umum atau publik. Uang pelicin adalah sejumlah pemberian dalam bentuk uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Di bidang ekonomi, terjadinya penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatkan utang negara, yang terakhir adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Di bidang pemerintahan, yang pertama adalah etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien, dan hilangnya fungsi pemerintah. Di bidang hukum, yang pertama adalah peraturan perundang-undangan tidak efektif, yang terakhir adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Di bidang lingkungan, kualitas hidup yang menurun, dan kualitas lingkungan rendah. Di bidang politik, yaitu kedaulatan rakyat hancur, munculnya pemimpin koruptor, yang terakhir adalah publik tidak lagi percaya demokrasi. Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya adalah UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000. Yang keempat adalah UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan meliputi UU nomor 20 tahun 2001 yang isinya sama dengan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Selanjutnya adalah UU nomor 13 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Yang terakhir adalah ketetapan MPR nomor 10 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Yang pertama adalah mengedukasi generasi muda untuk menumbuhkan sikap integritas dan jujur. Yang kedua adalah melakukan pengawasan terus-menerus kepada suatu lembaga atau organisasi
Yang ketiga adalah mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi di publik atau umum. Yang terakhir adalah menanamkan nilai religius di setiap individu. Tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Tujuannya adalah menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance. Namun ada juga beberapa sasaran yang diharapkan bisa tercapai untuk mewujudkan Indonesia anti korupsi. Yang pertama adalah menurunnya perbuatan korupsi di Indonesia, menurunnya jumlah kerugian finansial maupun sosial yang dirasakan oleh korupsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan perbuatan korupsi ke hukum, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Yang terakhir adalah meningkatkan penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi. Ada beberapa indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah pengembalian uang negara meningkat. Kedua adalah menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Yang terakhir adalah sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi sehingga efektivitasnya meningkat. Ada beberapa role model negara anti korupsi yang bisa kita contohkan atau patut ditirukan. Empat negara tersebut yaitu Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Yang pertama adalah Denmark, IPK 90 di tahun 2016. Denmark mempunyai unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahan. Pemerintah Denmark menerapkan keterbukaan politik dengan memodernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel, dan anti korupsi, partisipasi warga, dan dialog civil society. Pendidikan di Denmark gratis. Para siswa dan mahasiswa juga mendapatkan biaya hidup bulanan dari pemerintah Denmark. Biaya pengobatan di Denmark juga gratis. Sehingga WHO memasukkan Denmark sebagai negara paling mudah berbisnis di Eropa. Denmark memperoleh penghargaan 14 Nobel. Yang kedua adalah Finlandia, IPK 89 di tahun 2016. Integritas di negara ini benar-benar teraktualisasi, bahkan ada Perdana Menteri rela mengundurkan diri hanya karena berbohong saat kampanye. Implementasi undang-undang anti korupsi sangat baik di negara ini. Kasus korupsi di negara ini tidak hanya melibatkan uang negara. Kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat dikategorikan sebagai tindakan-tindakan pejabat terkait dengan korupsi. Hidup sederhana di dalam negara Finlandia dicerminkan lewat kepemilikan mobil yang jarang di negara Finlandia, sehingga kebanyakan menggunakan transportasi umum yang cukup baik. Yang ketiga adalah Norwegia. Bebas dari korupsi, memiliki masyarakat yang mendapatkan kejujuran dan pendapatan penduduk tinggi, menjadikan Norwegia sebagai negara paling bahagia di dunia pada tahun 2017 versi Sustainable Development Solution Network. Capaian itu semakin disulit disamai Indonesia yang justru mengalami penurunan kebahagiaan secara drastis daripada sebelumnya. Tahun ini Indonesia terdampar atau menurun di peringkat ke-81. Yang berarti anjlok dari posisi ke-79 pada tahun 2016. Indeks kebahagiaan Norwegia meloncat dari urutan keempat ke posisi puncak tahun ini. Di belakangnya terdapat Denmark, Islandia, dan Swiss dalam skor yang sangat ketat. Bangsa Norwegia hidup bahagia karena pandai bersyukur, saling percaya, dan saling mengasihi dan membantu. Di samping itu, pemerintah Norwegia bersih dari korupsi dan fokus memperhatikan kondisi ekonomi rakyat. Yang terakhir adalah Swedia. Swedia mendapat indeks persepsi korupsi 85 poin. Namun, Transparansi Internasional menemukan Swedia memiliki pengawasan pencucian uang yang lebih, sehingga poin IPK yang didapat pada tahun 2020 turun satu angka dibanding tahun sebelumnya. Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan yang pertama yaitu represif, yang berarti upaya penindakan hukum untuk menyeret pelaku koruptor dengan ke pengadilan.
Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat. Yang kedua adalah perbankan sistem, edukasi dan kampanye. Strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan anti budaya korupsi di setiap individu di Indonesia. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Integritas berarti bertindak secara konsisten antara apa yang dikaitkan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut, yang berarti dapat berasal dari nilai kode etik tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi yang meliputi kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, kemandirian, kerja keras, bertanggung jawab, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Yang terakhir adalah 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Yang pertama adalah melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua adalah menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Yang ketiga adalah menyuap pegawai negeri. Keempat adalah memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya yang tidak sesuai kode etik. Kelima adalah pegawai negeri menerima suap. Yang keenam adalah pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya yang tidak sesuai dengan kode etik. Yang ketujuh adalah menyuap hakim. Yang kedelapan adalah menyuap advokat. Yang kesembilan adalah hakim dan advokat menerima suap. Kesepuluh adalah pegawai negeri menggelapkan uang untuk atau membiarkan penggelapan. Kesebelas adalah pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Kedua adalah pegawai negeri merusakkan bukti kriminal korupsi. Ke-13 adalah pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Yang ke-14 adalah pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti kriminal korupsi. Yang ke-15 adalah pegawai negeri memeras orang lain. Ke-16 adalah pegawai negeri memeras pegawai yang lain. Yang ke-17 adalah pemborong berbuat curang. Ke-18 adalah pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Yang ke-19 adalah rekanan TNI atau Polri berbuat curang atau tidak adil. Ke-20 adalah pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan atau tidak acuh terhadap perbuatan curang. Yang ke-21 adalah penerima barang TNI atau Polri membiarkan atau tidak acuh terhadap perbuatan curang. Yang ke-22 adalah pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Yang ke-23 adalah pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Yang ke-24 adalah pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK, yang berarti menyembunyikannya. Yang ke-25 adalah merintangi proses pemeriksaan. Ke-26 adalah tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan hartanya. Ke-27 adalah bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Yang ke-28 adalah saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang ke-29 adalah orang yang memegang rahasia jabatan, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang ke-30 adalah saksi yang membuka identitas orang pelapor. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyuluhan materi dasar anti korupsi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.